saya Nurabida. Saya dari kelas 1A dengan NIM 25010250007. Saya di sini akan menjelaskan tentang operasi bilangan. Operasi bilangan cacah sendiri itu adalah proses perhitungan matematika yang melibatkan bilangan cacah, yaitu himpunan bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga tak terhingga. Ada 4 operasi dasar dalam bilangan cacah. Yang pertama itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan mulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Penjumlahan sendiri itu berarti proses untuk menambah dan menggabungkan 2 atau lebih bilangan cacah agar menghasilkan jumlah keseluruhan. Dengan kata lain, penjumlahan berarti menghitung total dari beberapa benda atau bilangan. Berikut adalah penjelasan dan contoh dari penjumlahan. Penjumlahan sendiri disimbolkan dengan tanda plus seperti yang ada di video. Lalu, rumus umum atau utamanya dari penjumlahan adalah A plus B sama dengan C. Artinya adalah bilangan A ditambah bilangan B akan menghasilkan bilangan C. Selanjutnya adalah sifat penjumlahan. Yang saya ketahui, sifat penjumlahan itu ada 3. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran, yaitu urutan bilangan tidak akan mempengaruhi sebuah hasil. Contohnya adalah 4 ditambah 7 dengan 7 ditambah 4, itu semua hasilnya adalah 11. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu mengelompokkan bilangan tidak akan mengubah suatu hasil. Dan yang terakhir itu adalah sifat identitas. Setiap bilangan jika ditambah dengan 0 hasilnya akan tetap. Contohnya adalah 9 ditambah 0 sama dengan 9, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi begitu terus-terusnya. Oke, sekarang kita akan memulai penjumlahan terlebih dahulu. Ada 4 jeruk di gambar ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 jeruk. Ditambah 3 jeruk. 1, 2, 3. Ditambah 3. Kemudian ada berapa jumlah keseluruhan dari jeruk tersebut? Kita gabung menjadi 1 di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya semua jeruk itu ada 7. Selanjutnya ada manfaat penjumlahan, yaitu adalah memecahkan masalah sehari-hari seperti menghitung uang anggaran, membangun fondasi matematika dasar operasi lain, serta meningkatkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, logika, dan konsentrasi, dan juga penting untuk kesuksesan karir di berbagai bidang. Dan ada juga penerapan penjumlahan dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berbelanja di toko, menghitung jumlah benda, menjumlahkan waktu, dan menghitung jumlah siswa. Yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan sendiri itu artinya adalah salah satu jenis operasi hitungan bilangan cacah yang digunakan untuk mengambil sebagian dari suatu jumlah. Dengan kata lain, pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan. Selanjutnya adalah penjelasan dan contoh dari pengurangan. Simbol pengurangan sendiri itu seperti yang ada di video ya. Lalu selanjutnya adalah rumus utamanya, yaitu A dikurang B sama dengan C. Bilangan A atau angka yang dikurang itu sebutannya adalah minyen. Dan angka yang dikurangkan disebut juga dengan bilangan pengurang atau subtrahend.
Dan yang terakhir itu adalah hasil selisihnya atau disebut difference. Selanjutnya ada 4 sifat-sifat dari pengurangan. Yang pertama itu adalah tidak bersifat tertutup, yang artinya adalah hasil pengurangan dua bilangan cacah belum tentu menghasilkan bilangan cacah itu sendiri. Contohnya, 4 dikurang 9 hasilnya adalah min 5, di mana min 5 itu bukanlah bilangan cacah. Selanjutnya yang kedua adalah tidak bersifat komutatif, yang artinya urutan bilangan mempengaruhi sebuah hasil. Contohnya, A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Dan yang terakhir itu adalah sifat identitas 0. Setiap bilangan jika dikurangkan dengan 0 hasilnya akan tetap sama. Contohnya 5 dikurang 0 hasilnya 5, 3 dikurang 0 hasilnya 3. Oke, sekarang adalah contoh bilangan cacah yaitu pengurangan. Di sini ada 5 payung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 payung. Kemudian 2 payungnya rusak, dikurang 2 sama dengan berapa jumlah payung yang masih tersisa? Kita hitung bareng-bareng yang masih tersisa ini ya. 1, 2, 3. Payung yang masih tersisa adalah 3. Selanjutnya adalah manfaat dari pengurangan. Yang pertama itu adalah memecahkan masalah kehidupan, mengembangkan logika berpikir, dan landasan untuk konsep matematika yang lebih kompleks seperti aljabar. Pengurangan juga membantu kita untuk menghitung selisih seperti mengelola anggaran dan waktu. Lalu ada juga penerapan pengurangan dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah memanajemen waktu. Yang kedua, menghitung sisa benda. Yang ketiga adalah mengukur sebuah jarak. Dan yang terakhir adalah menghitung kembalian. Maksudnya adalah kembalian uang ya. Yang ketiga adalah perkalian. Perkalian sendiri itu artinya adalah operasi matematika dasar yang merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Artinya, kita dapat menambahkan bilangan yang sama beberapa kali, dan ini dapat dipahami sebagai proses mengalihkan satu bilangan atau faktor dengan bilangan lain atau pengalih untuk mendapatkan hasil. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah penjelasan dan contoh dari perkalian. Kita biasa menggunakan simbol perkalian dengan tanda silang seperti yang ditujukan dalam video tersebut. Yang kedua adalah rumus utama dari perkalian itu sendiri, yaitu A dikali B sama dengan C. Sifat-sifat perkalian itu ada 5. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Artinya, urutan bilangan tidak akan mempengaruhi sebuah hasil. Contohnya, 3 dikali 5 dengan 5 dikali 3 itu hasilnya sama-sama 15. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga adalah sifat identitas. Artinya adalah setiap bilangan jika dikalikan 1 maka hasilnya akan tetap sama. Contohnya, 5 dikali 1 sama dengan 5. 3 dikali 1 sama dengan 3. 2 dikali 1 sama dengan 2. Begitu juga seterusnya. Yang keempat adalah sifat perkalian dengan 0. Artinya adalah setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan tetap 0. Contohnya, 5 dikali 0 sama dengan 0. 4 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 0 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. Dan yang terakhir adalah sifat menyebar atau distributif. Oke,
Contoh yang ketiga adalah perkalian bilangan cacah. Contohnya adalah 2 dikali 3. Artinya 2-nya ada 3 kali. Sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya ada 3 kali. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya ada manfaat perkalian. Manfaat perkalian itu sangat banyak sekali, yaitu terutama adalah mempermudah perhitungan sehari-hari sebagai pondasi matematika tingkat lanjut, mengembangkan kemampuan berpikir seperti melatih otak atau berpikir logis, meningkatkan kecepatan berhitung secara mental, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi pelajaran matematika dan tantangan lainnya. Lalu, ada penerapan perkalian dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menghitung jumlah benda dengan cepat. Yang kedua, memperkirakan jarak perjalanan. Yang ketiga, mengatur anggaran transportasi. Dan yang terakhir, membagi sebuah makanan. Dan yang terakhir adalah pembagian. Pembagian sendiri itu artinya adalah salah satu operasi hitung dasar pada bilangan cacah yang digunakan untuk membagi suatu bilangan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dengan kata lain, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Dan yang terakhir adalah penjelasan dan contoh dari pembagian. Simbol pembagian sendiri yang biasa kita gunakan adalah tanda titik 2. Rumus utamanya yaitu adalah A dibagi dengan B sama dengan C. Sifat-sifat pembagian itu ada 6. Yang pertama adalah tidak bersifat komutatif atau pertukaran. Maksudnya adalah urutan bilangan mempengaruhi sebuah hasil. Yang kedua adalah tidak bersifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga adalah sifat identitas atau pembagian dengan 1. Maksudnya adalah setiap bilangan jika dibagi dengan 1 hasilnya akan tetap. Contohnya 9 dibagi 1 sama dengan 9. 8 dibagi 1 sama dengan 8. 7 dibagi 1 sama dengan 7. Dan seterusnya. Yang keempat adalah pembagian dengan 0. Tidak dapat dilakukan karena hasilnya tidak teridentifikasi. Yang kelima adalah bilangan 0 dibagi bilangan apapun hasilnya akan tetap 0. Contohnya 0 dibagi 7 sama dengan 0. 0 dibagi 6 sama dengan 0. 0 dibagi 5 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. Dan yang terakhir adalah hasil pembagian dua bilangan cacah tidak selalu bilangan cacah. Oke, selanjutnya adalah contoh pembagian bilangan cacah. Di sini saya akan menggunakan bilangan 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Cara pengerjaannya adalah 10 dikurang 2 adalah 8. 8 dikurang 2, 6. 6 dikurang 2, 4. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 2, 0. Kalau sudah habis, sekarang kita hitung berapa jumlah angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 2-nya ada 5 kali. Ini jawabannya. Selanjutnya adalah manfaat pembagian. Yang pertama adalah
memecahkan masalah terkait pembagian jumlah secara merata ke dalam kelompok atau bagian yang sama. Yang kedua adalah mempermudah menghitung banyak benda lebih tanpa menambah satu persatu. Yang ketiga adalah berguna untuk melatih berpikir cepat dan teliti pada anak. Yang terakhir adalah menambah percaya diri, karena kalau bisa perkalian, kita jadi lebih semangat dan yakin saat belajar matematika. Lalu ada penerapan pembagian dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghitung rata-rata nilai. Yang kedua, mengukur sebuah benda. Yang ketiga, membagi rata sebuah barang atau benda. Dan yang terakhir adalah menghitung kecepatan. Demikian pembahasan kita tentang operasi bilangan cacah. Kita sudah mempelajari 4 poin penting dalam operasi bilangan cacah. Yang pertama yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam pembelajaran ini, kita jadi tahu bahwa operasi bilangan cacah sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghitung uang, membagi makanan, sampai mengukur waktu. Semoga penjelasan ini membantu kalian lebih memahami dan senang belajar matematika. Sebelum menutup video ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Belajar angka di pagi hari, jangan lupa membawa penggaris. Operasi bilangan sudah dipelajari, semoga ilmu makin terpatri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.